Mas Adit ini udah habis berapa? Kalau saya sih kalau dibilang ratusan enggak sih Mas, cuma kalau puluhan maybe mungkin. Jumpa lagi di Tikes Murti Podcast. Menarik. Kali ini aku tidak sendiri nih, gengs. Aku ditemenin sama pro player dari Pekalongan nih, jauh-jauh dari luar kota nih. Gila, Sebelumnya mungkin ada yang udah kenal belum nih sama Mas Ganteng ini? Oh, iya. Siapa sih yang nggak tahu aku? Biar kalian pada kenal, monggo perkenalan dulu dong. Oke, nama saya Aditya Dwi Saputra, asal dari Pekalongan. Kesehariannya ini ngapain, Mas? Saya pengangguran, Mas. Pengangguran beban orang tua. Ya ini kan ngomong-ngomong kan tadi bilang pro player nih. Wede. Pro player kan sangkut pautnya sama game online. Iya kan? Iya. Nah ini tapi sebelum masuk ke sana ya, aku mau denger nih pendapat dari Mas Adit ini mengenai game online. Baru-baru ini kan ada kasus ya yang cukup viral. Iya. Ya bapak-bapak marah ke Indomaret. Terus ada bocah yang bakar rumah itu. Itu kan dilatar belakangi sama game online. Yeah. Nah, sebagai pro player nih, tanggapannya tuh gimana tuh mengenai kasus tersebut? Jadi gini, semua itu kembali ke orang masing-masing ya. Seperti kemarin ada kasus tentang mencuri uang orang tua untuk membeli skin. Ya, itu kayaknya terjadi di game Free Fire ya, FF. Iya, bocil ya. Iya. Kalau saya sendiri tuh bermainnya PUBG Mobile. Kebetulan saya dari dulu emang suka nge-game ya. Dari kecil waktu SD suka bermain, dulu cuma gamenya Point Blank ya, masih booming-boomingnya itu. Kalau masalah hal terjadi kayak itu sampai orang tua menyalahkan kasir ya, itu memalukan sih menurut saya. Sangat memalukan. Karena sejatinya kembali lagi ke orangnya gitu, ke anak itu sendiri gitu loh. Saya dari kecil walaupun saya seorang gamer, saya nggak berani mencuri uang orang tua. Jadi ya itu seadanya gitu. Kalau saya bisa beli ya beli, kalau enggak gitu. Gini Mas, untuk tentang game itu sebenarnya sangat menghasilkan. Cuma tergantung dari orang masing-masing gitu. Banyak yang bilang gini, apaan sih main game? Kayak nggak ada kerjaan lain aja, gunanya apa gitu loh. Anda salah gitu loh. Game itu menghasilkan uang gitu loh. Dalam arti apalagi sekarang e-sport itu sekarang udah diakui oleh pemerintah dan masuk olahraga, salah satu olahraga. Dan itu udah ada lombanya di Asian Games, di dunia bahkan. Dan hadiahnya nggak kecil-kecilan. Ini luar biasa hadiahnya, miliaran. Ya. Biasanya emang game FF itu emang banyak yang main tuh anak yang di bawah umur, Mas. Iya. Jadi mungkin mental karena itu. Game FF itu tidak menyimpan file yang besar. Jadi semua HP itu bisa bermain game FF. Berbeda dengan PUBG. Kalau PUBG itu emang minimal harus, bukannya sombong ya, minimal harus iPhone. Oke. Jadi tergantung kita jadi orang tua menyikapinya gimana gitu loh. Cara mendidik anak kita gitu. Kalau dibilang game itu tidak menghasilkan, Anda salah. Yang ada itu kalau ada goblok janganlah bermain game gitu loh. Kalau ada jago silakan lanjutkan profesi Anda gitu loh. Oke. Ini kan ada selain kasus itu kan juga banyak orang nih yang mungkin ketagihan sama game. Nggak inget waktu sama ya kerjanya game tok tapi nggak serius-serius banget. Itu gimana tuh? Di game itu dibagi menjadi dua, Mas. Yang pertama, jika Anda ingin berkompetitif atau ingin serius dalam mendalami profesi itu Anda harus benar-benar latihan, harus benar-benar jago. Ya itu emang itu tuh kerjaan Anda gitu loh. Jadi enak gak sih pernah hobi dijadiin sebuah pekerjaan itu rasanya enak banget. Nah, yang kedua itu ada yang namanya hanya bermain, hanya mencari kesenangan gitu loh.
misalnya kita boros beli-beli skin gitu ya, itu hanya kesenangan ya. Banyak juga sih di PUBG yang habisnya mencapai ratusan juta malah buat hanya beli skin gitu. Bahkan puluhan juta, ratusan juta, miliaran mungkin ada itu. Jadi kembali ke kitanya lagi, kita bermain game itu untuk apa sih? Gitu. Untuk mencari uang atau untuk kesenangan gitu. Kalau mencari uang itu dikatakan senang ya enggak juga, karena nyerangnya ke mental gitu. Kalau kita benar-benar kita bertanding nih misalnya, kalau kita kalah itu kenanya mental, Mas. Nah, apalagi kalau lu lagi patah hati sama pacarnya ya kan, langsung bermain game itu dengan kayak nggak mood gitu, Mas. Kayak mainnya hancur gitu. Cuma kalau lu bermain game buat senang-senang untuk cari cewek ya kan di sana, ya itu buat hiburan sih termasuknya sih. Cuma kalau aku pribadi, kalau aku emang buat kompetitif sih, jadi buat serius lah itu. Karena menurutku hobi dan kerjaan itu kalau menyatu itu rasanya sangat indah banget itu. Jadi enjoy gitu, enjoy ya, gitu. Beban gitu ya Mas Adit. Iya. Oh iya, itu kan tadi ada yang ngabisin ratusan juta, puluhan juta. Kepo aja nih, Mas Adit ini udah habis berapa? Kalau saya sih kalau dibilang ratusan enggak sih Mas, cuma kalau puluhan maybe mungkin bisa. Ya, lumayan lah ya. Tapi kan dalam arti uang itu aku dapat dari hasil kerja kerasku sendiri. Jadi uang itu pun aku dapat dari hasil game gitu loh. Bukan dari hasil nyopet atau minta orang tua gitu ya kan. Mungkin kalau yang habis ratusan juta itu mungkin karena mereka udah gak butuh uang ya. Udah kayak sugar daddy gitu ya, kayak udah gak butuh uang itu. Cuma kalau di game itu kalau skinnya bagus gitu, apa terlihat sultan gitu, emang cari cewek gampang sih. Karena PUBG intinya buat perbucinan sekarang banyak. Jadi yang main PUBG itu nggak cuma cowok, saya rasa 50% juga itu wanita sekarang. Beda dengan dulu emang. Dan karena PUBG banyak percintaan virtual gitu loh, LDR itu banyak banget sumpah. Apalagi yang main juga cantik-cantik gitu. Berarti pernah pengalaman ya? Aduh. Sering di ghosting maksudnya. Aduh, puluhan juta lumayan lah ya buat beli kolak ya. Buat nanyain seseorang. Iya, lamar cukup lah. Oh ya, kan mungkin teman-teman nih pada belum tahu ya, kalau misal jadi pro player itu syaratnya apa aja, itu yang mungkin pada bingung. Apa butuh ijazah atau apa gitu? Di dunia e-sport, kalau ingin menjadi pro player atau profesi, syaratnya tuh cuma bakat sih sebenarnya. Jadi bakat tuh udah kelihatan kalau kamu emang bermain game di divisi itu, kamu emang benar-benar jago gitu. Jadi ya syaratnya kamu harus rutin latihan tiap hari gitu, hindari perbucinan terutama ya kan. Karena kalau profesi ini kamu disangkut pautkan dengan perbucinan, kalau bucin si doi itu nggak ngizinin, itu susah banget sih. Harus satu pemikiran sebenarnya. Iya. Tapi kalau udah jadi pro player jangan tanya, lu cari cewek macam apapun bisa anjir. Penghasilannya dari YouTube, dari streaming, dari gaji e-sport masing-masing ya kan. Terus belum dari sponsor-sponsor, belum dari hadiah lomba gitu kan. Luar biasa sih. Temanku itu sampai sebulan di atas ratusan juta lebih. Miliar bahkan. There's no limit. Gak kenal dia sama gue, gak kenal. Dia udah high class. Iya. Lah, BTW Mas Adit ini masuk ke sekarang di mana nih itunya? Kalau saya sekarang itu cuma di e-sport lokal sih. Udah salah satu e-sport Pekalongan namanya Glory e-sport. Karena dulu gini, saya dulu pernah dikontrak oleh e-sport Jakarta ya, namanya Reka e-sport. Tetapi itu tuh harus tinggal di Jakarta. Sedangkan orang tua saya itu sebenarnya kurang mengizinkan gitu. Kurang mengizinkan kalau saya tuh bermain game dan dikontrak oleh e-sport luar kota itu. Terus saya, karena saya anak satu-satunya, jadi saya nurut. Nah setelah itu saya nurut, akhirnya saya keluar dari salah satu e-sport itu. Tiba-tiba papa saya tuh gini, ini loh kayak anaknya teman papa saya itu.
gajinya udah puluhan juta gitu. Terus aku bilang, loh, bukannya dulu aku mau dikontrak nggak boleh ya sama papa gitu. Papaku langsung loh, kamu kan nggak bilang gitu loh. Karena aku udah bilang dari dulu kalau emang e-sport tuh emang menjanjikan gitu loh. Bahkan gajinya itu bisa melebihi orang-orang tambang gitu loh. Apalagi pegawai negeri. Yang sponsor streaming YouTube tuh emang luar biasa sih penghasilannya tuh. Banyak kok pro player yang bisa sampai beli Ferrari gitu. Oh iya ya banyak kok. Cuma saya aja yang miskin. Ya nanti okay. Amin. Oh iya lah, itu masuk ke tadi apa yang dari Pekalongan? Glory Esport. Glory Esport. Iya. Itu infonya dapat dari mana tuh? Apa langsung ditawarin atau Mas Adit datang ke kantornya? Pertanyaanku, siapa sih yang nggak tahu saya di Pekalongan? Wis, iya. Itu tuh jadi gini ceritanya. Saya kan memang dari dulu bermain di Pekalongan lomba lokal lah istilahnya. Itu tuh emang sering juara sih. Ya bukannya sombong sih, emang kenyataan. Oke. Akhirnya semua orang pada tahu aku gitu. Oh itu si Mozin. Aku kan dipanggilnya Mozin kalau di game, karena nama nick game itu Mozin gitu. Adit itu main jago gini itu. Akhirnya ya banyak tawaran sih. Cuma karena di Glory ini banyak yang kenal, akhirnya aku ambil itu. Jadi temen-temen awalnya kalau mau jadi pro player sering ikut lomba dulu. Iya, bisa nggak menang gitu. Bisa nggak menang. Kalau kalah buat apa gitu? Pulang aja gitu. Daripada ketemu aku kalah ya kan. Nah ya. Terus kalau misalnya ya aku nggak begitu jago banget nih di game, misal PUBG Mobile Legends atau apa, itu aku masih bisa kesempatan nih masuk ke e-sport tuh masih bisa nggak? Bisa sih. Kalau misalnya ada game baru nih, semua itu tergantung passion kamu apa sih. Misal kamu cocok di PUBG atau cocok di Free Fire atau cocok di Mobile Legends gitu. Kamu tuh kira-kira mendalami yang mana sih? Lebih cocok passion yang mana sih gitu. Kalau kira-kiranya kamu cocok di Mobile Legends ya kamu latihan aja terus gitu. Latihan terus main sama yang jago-jago itu buat pelajaran gitu. Tapi sekali lagi masuk e-sport tuh lebih ke orang dalam sih sekarang. Dalam arti kamu jago aja nggak bisa gitu. Emang harus ada orang dalam. Terus kalau udah masuk e-sport tuh banyak dramanya sih. Nah boleh diceritain sama viewer ya. Dramanya tuh gini. Namanya di dalam pekerjaan ya pasti ada senggol menyenggol gitu ya. Saling jatuh menjatuhkan gitu. Dramanya itu ya itu sering bertengkar terus saling jatuh menjatuhkan sama lain gitu loh. Agar misalnya aku temanmu nih, kamu itu teman akrabku ya kan. Terus satu tim ini misal ada 5 orang. Terus si A temenan sama si B, terus aku dekat sama kamu nih. Ya. Dia tuh mainnya cupu nih. Si C ini merasa aku tuh kurang ngetim sama dia nih. Nah, terus dia tuh bela. Dia karena dia merasa temannya, dia bela, "Oh, enggak kok, ini jago lebih cepat temanmu" gitu loh. Jadi saling menjatuhkan agar kira-kira temannya tuh enggak di-kick gitu dari tim itu. Banyak lah kasus-kasus kayak pansos, terutama panjat sosial di dunia e-sport tuh banyak banget, sumpah. Enggak beda jauh sama dunia influencer. Oh ya, kepo aja jam kerja jadi pro player itu gimana tuh? Apa sama kayak kantor ya, jam 7 sampai jam 4 beda. Atau gimana tuh? Kalau pro player yang udah berkompetitif dan di kontrak oleh sport, jam kerjanya itu biasanya dari malam, misal jam 7 sampai jam 2 malam gitu. Malah dari malam. Iya, kalau siang itu malah enggak. Beda. Kalau siang malah dia bisa ngapa-ngapain aja, tapi kalau buat malam itu malah lebih ekstra lagi sih. Karena gini, biasanya kalau udah di kontrak e-sport dia disuruh live streaming gitu kayak di Nimo, Facebook, YouTube, karena untuk menggait penonton viewer gitu loh. Sedangkan viewer itu kan lebih tepatnya aktif pada malam hari gitu. Iya, kalau siang kan mungkin mereka ada kesibukan kerja kayak kuliah gitu. Jadi kan belum bisa pada pegang HP gitu. Lebih ke malam sih. Makanya banyak pro player yang kurang tidur gitu. Tidurnya pagi ya? Iya, pagi. Punya itu enggak akun channel YouTube atau Nimo tadi kan? Kalau teman-teman kepo ya buat lihat streamernya Mas Adit.
Kalau Nimo aku punya sih, cuma kalau YouTube itu aku belum ada niatan ke sana. Kayaknya ada sih, cuma niatnya itu yang susah gitu loh. Karena aku juga nggak optimis karena masih banyak orang-orang yang jago di selain aku. Tapi masalah rezeki itu nggak ada yang tahu sih sebenarnya. Tapi coba deh, nggak ada salahnya nih. Mungkin aku coba gitu. Iya, boleh. Tadi kan jam kerjanya itu malam ya. Iya. Lumayan lah. Terus keluh kesahnya jadi pro player, senangnya itu apa Mas selama ini? Kesenangan kalau kamu udah di kontrak e-sport itu banyak yang kenal kamu. Jadi misal kamu lagi main Instagram tuh banyak yang nge-tag. Ada si Mo sini itu langsung di tag gitu. Terus banyak DM masuk gitu. Ya ininya seneng sih, banyak bisa dikenal orang gitu. Terus kayak banyak temen gitu loh. Intinya kalau udah di kontrak tuh berarti Anda terkenal gitu. Terkenal dalam dunia e-sport, dalam dunia game gitu. Kayak walaupun aku nggak terkenal seperti orang-orang di luar sana kayak seperti Ryzen gitu, Luxi yang followernya ada jutaan gitu. Kalau dibilang sih aku masih belum terlalu terkenal sih. Tapi kalau di Pekalongan insya Allah udah cukup lumayan ya. Terus kalau kesedihannya dalam atau nggak enaknya di e-sport tuh terutama sih mungkin jarang melakukan real life. Jadi dunia real life itu kayak menghilang gitu loh. Berkurang gitu. Kayak jarang main sama temen gitu. Temen satu kota gitu. Atau perbujinannya juga kurang gitu loh. Biasanya kan kalau udah gitu kan bujinya dikurangin gitu. Agar tidak merusak gameplay gitu. Oh ya, terus satu lagi nih yang masih ganjel ya. Tadi kan awalnya ibunya Mas Adi ini kan cukup gak setuju ya. Karena papa sih yang terutama sih, bukan ibu sih. Nah itu buat yakinin itu gimana nih? Barangkali teman-teman di sini sebenarnya itu mau jadi pro player tapi terkendala sama izin. Ya. Oke. Cara ngeyakininnya kalau setiap lomba pulang bawa piala. Oke. Simple ya sebenarnya kayak simple. Gitu ya. Bawa piala sama uang tunai itu udah cukup membanggakan orang tua. Oh, berarti anakku tuh emang fashionnya di sini gitu. Berarti aku harus support dia gitu. Caranya gitu. Semua itu harus ada pembuktian gitu. Oke. Jadi kalian ya kalau mau jadi pro player ya lomba dulu menang, bawain ke orang tua. Gitu. Buktiin kalau kamu tuh bisa gitu loh. Kalau kamu lomba kalah mulu, ya pensi aja, Pak. Uninstall. So. Ya ini sesi terakhir nih. Pesan aja nih buat penonton ya, khususnya para player-player game online. Buat penonton ininya sering-sering latihan, karena kalau Anda ingin jadi pemain kompetitif atau sebuah orang pemain pro player gitu ya, aku yakin ini e-sport tuh bakal menjanjikan sampai puluhan tahun ke depan. Jadi emang ini benar-benar buat pekerjaan, mungkin cocok lah buat Anda yang mungkin pengen dapat hobi jadi pekerjaan gitu. Dan buat yang belum tahu e-sport, coba deh belajar gitu ya tentang dunia e-sport. Siapa tahu kan buat anak kalian nanti bisa dijadiin pro player biar mendapat uang dari YouTube ya kan, dari streamer gitu kan, dari jadi sultan gitu. Karena ini bener-bener gimana sih kerja lo cuma main game kayak gini, kayak nggak capek gitu loh, cuma ya kan kayak dapat uang itu udah rasanya senang banget sumpah. Jadi buat kalian tetap yang ingin menjadi seperti saya ya, jadi tetap semangat, latihanlah tiap hari gitu ya. Cuma intinya kalian tuh harus termotivasi di atas kalian gitu. Lihat atas kalian, oh aku pingin, ibaratnya aku pingin idolaku bisa jadi musuhku gitu. Itu baru kamu berarti udah sukses. Kalau selagi idolamu belum menjadi musuhmu, Anda belum ada apa-apanya gitu. Tetap semangat ini. Sekian ya podcast kali ini. Wah, dapat inspirasi ya bagi kalian mau jadi pro player tuh bisa banget. IG-nya apa nih, barangkali teman-teman ada yang mau follow ya? IG-ku Aditya DS26. Jangan lupa follow. PUBG-nya kalau
mau coba skill boleh ya. P1 nama P1 nama gue gitu. Oke, terima kasih ya. Sekian podcast kali ini. Semoga kalian suka ya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Pastikan kalian mabar PUBG bersama Mas Adit. Oke, see you.